Pagi anak-anak. Pagi luar biasa, tetap semangat, jos. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, sukses. Sehat dan semangat ya. Biar kalian menjadi anak pintar dan baik, soleh dan soleha ya. Anak-anak, seperti biasa sebelum pelajaran ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Memohon kepada Allah, mudah-mudahan pelajaran atau ilmu yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, sehingga kita kelak mudah untuk mengamalkannya. Jangan lupa kalau ada teman yang tidak masuk, ada yang tidak masuk ya? Ada yang tahu kenapa tidak masuk? Sakit. Jika kita doakan pula teman yang tidak masuk ini mudah-mudahan tetap sehat dan sembuh, biar besok bisa berkumpul lagi, belajar lagi bersama-sama kita. Anak-anak, jangan lupa Bapak Ibu guru yang ada di sini semuanya kita doakan. Doakan, mudah-mudahan tetap sehat, tetap dalam lindungan Allah. Orang tua kita di rumah, keluarga kita di rumah, ayah kita, ibu kita, kakak-kakak kita dan adik-adik kita semuanya kita doakan. Semuanya mudah-mudahan tetap sehat, tetap dalam lindungan Allah, panjang umur, dimurahkan rezekinya, selamat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita doa bersama-sama. Silakan dipimpin oleh ketuanya Ananda Fahri. Persiapan berdoa kita mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum materi ini kita bahas bersama, saya absen terlebih dahulu seperti biasa ya. Yang pertama Ananda Fahri Ashraf Fakri Ramadhani ada. Ahmad Farhan Haikal. Masuk yang sakit ini ya. Alfiansa mana ada? Ya, Asifah Miladia Rahma. Ya. Deki Alfiano mana? Oh, semangat. Eka Cantika Aulia mana? Ada. Faizatul Wizan mana? Semangat ya. Farizatul Islamiyah mana? Ya, yang keras Fatir Aliansa ada. Kamalia Zayani
bidadari mana ada? Bidadari ada ya. Kita mau lihat putri. Satu dia nggak masuk ya. Baiklah anak-anak. Materi hari ini adalah lanjutan pertama ya. Kemarin sudah habis materinya tentang hitam. Untuk materi hari ini adalah tanda-tanda balik ya, tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik ada tanda-tandanya. Sebelum kita membahas atau memahami materi hari ini, saya bacakan tujuan pembelajaran hari ini anak-anak pada materi tanda-tanda balik ini. Yang pertama, tujuan pelajaran hari ini yang pertama adalah dapat mengetahui tanda-tanda balik dalam pelaksanaan ibadah dengan benar. Makanya nanti kalian harus tahu. Setelah tahu harus diamalkan, harus paham. Ketika tidak paham, tanya langsung nanti ya ketika uraikan bersama. Yang kedua, tujuan adalah siswa dapat mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan dalam pelaksanaan ibadah dengan benar. Mari kita langsung ke materi pembahasan hari ini adalah tanda-tanda balik atau ciri-cirinya orang balik. Ada tanda-tandanya. Kalau sudah tanda-tanda itu ada, maka sudah termasuk balik. Apa tanda-tandanya orang balik itu? Mari kita bahas bersama. Sekarang pengertian dulu, pengertian balik secara bahasa berasal dari balago, berasal dari bahasa Arab. Sering saya katakan ya anak-anak, dalam pelajaran fikih itu terutama kata-kata Arab itu atau kalimat-kalimat Arab itu banyak diambil atau banyak digunakan bahasa Indonesia. Seperti itu bahasa Arab, hitam bahasa Arab, syukur bahasa Arab, sabar bahasa Arab. Sekarang kita balik berasal dari balago juga bahasa Arab. Balago ini kalau dipanjangkan seperti pelajaran ekstra pagi yang kalian pelajari bahasa Arab, balago ya bulugu balgon, yang artinya adalah sampai ke mana, sampai di mana, nanti anak-anak bertanya. Ada di penjelasan ini di pengertian secara istilah. Lanjutkan. Pengertian balik secara istilah. Nah, secara istilah balik artinya telah sampai usia seseorang pada kesempatan. Artinya apa? Maksudnya apa anak-anak? Kalau sudah balik maka kalian sudah dewasa. Karena sudah dewasa maka berpikirnya pun bukan berpikir anak-anak lagi seperti kelas 1, 2. Harus berpikir lebih dewasa, harus mengerti ya. Jadi seseorang yang sudah balik dianggap sudah cukup dewasa untuk berpikir dan bertindak. Makanya kalau berpikir dewasa bukan berpikir anak-anak lagi. Kalau sudah balik baik laki-laki atau perempuan sama ya, jangan berpikir seperti anak-anak lagi. Makanya bermain pun jangan seperti anak-anak lagi karena sudah dewasa ya. Nah, ini sudah masuk tanda-tanda balik ya. Tanda-tanda balik berbeda antara laki-laki dengan perempuan, tidak sama ternyata. Tidak, Mas. Ya, laki-laki beda tanda-tandanya, perempuan tidak sama, beda. Yang pertama adalah untuk anak perempuan yang berusia Minimal 9 tahun. Kalau anak perempuan, ini khusus anak perempuan. Ada enggak anak-anak laki-laki yang tidak? Perempuan.
anak perempuan yang berusia minimal 9 tahun. Biasanya anak perempuan itu kalau sudah umur atau usia 9 tahun maka mengalami haid. Kalau sudah mengalami haid berarti itu sudah balik. Kak, saya belum usia 9 tahun, masih kurang 3 bulan. 9 tahun kurang 3 bulan, berapa tahun lebih? Kurang 3 bulan, tapi sudah haid. Apakah itu termasuk balik? Balik. Karena tanda-tandanya atau ciri-cirinya adalah haid. Atau sudah nyampe umur 9 tahun anak-anak. Ada lagi yang orang dulu sudah nyampe umur 9 tahun perempuan, tapi kok belum haid? Apakah termasuk sudah balik, Pak? Ya, bisa. Balik, sudah balik. Walaupun belum jadi bisa dikatakan bisa dikatakan balik itu ya haid atau usia 9 tahun perempuan. Kemudian yang laki-laki paham ya? Yang kedua adalah ihtilam. Bahasa Arab ihtilam itu anak-anak. Bahasa Indonesianya adalah mimpi basah. Mimpi basah. Mimpi basah itu untuk laki-laki yang berusia minimal 9 tahun. Tidak, ini tidak akan boleh kalau 9 tahun. Mimpi basah itu seperti apa? Misalnya ya, yang itu mimpi tidurnya nyenyak sampai mimpi. Tiba-tiba sudah bangun, sarungnya atau celananya biasa. Kemudian dicium kok bukan kencing, tidak bersih. Berarti itu mimpi basah namanya. Apa yang keluar kalau bukan kencing? Namanya mani. Kalau sudah mani itu berarti sudah balik. Kalau mimpi basah itu bagaimana caranya? Tidak boleh sholat, nanti diterangkan di halaman berikutnya. Kemudian yang C, paham ya? Bisa ya? C mencapai usia 15 tahun hijriah bila sampai usia tersebut belum mengalami haid atau ini anak laki-laki yang mencapai usia 15 tahun sudah balik. Anak laki-laki itu ciri-cirinya kalau dilihat dari sisi umur, dari segi umur adalah umur 15 tahun. Pak, saya sudah umur 15 tahun tapi tidak ihtilam, tidak mimpi basah. Bagaimana Pak? Apakah sudah balik? Sudah. Tidak? Sudah balik karena sudah umur 15 tahun. Atau saya belum 15 tahun Pak, 14 tahun lebih, kurang 3 bulan, tapi kok ihtilam? Apakah masuk balik? Balik. Ya. Balik ya. Selanjutnya anak-anak latihan haid adalah secara bahasa haid artinya adalah aliran atau sesuatu yang mengalir, darah yang mengalir, tapi bukan sebatas mengalir, bukan mengalir darah tangannya haid, bukan dari jalan atau anggota tubuh tertentu. Ya. Pengertian haid, kemudian pengertian haid secara istilah, haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita. Yaitu, saya ulangi, haid itu hanya khusus wanita. Sedangkan haid secara istilah adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu. Ada waktu-waktu tertentunya ya. Ada waktu-waktu tertentu. Nanti waktu-waktu tertentu itu diterangkan di halaman atau di berikutnya. Waktu-waktu tertentu ada paling lama, paling sedikit, waktu yang sedang, itu namanya waktu-waktu tertentu. Yang bukan karena disebabkan sesuatu penyakit. Kalau penyakit ini bukan haid. Bagaimana untuk membedakan dengan antara haid? Nanti ada di berikutnya. Membedakan antara darah haid dengan darah penyakit nanti ada di. Dan atau karena bukan karena melahirkan.
Biasanya kalau orang melahirkan juga keluar darah, itu bukan darah haid. Ya. Warna darah haid biasanya merah kehitaman, agak hitam. Sama dengan darah biasa ya anak. Kalau darah biasa, sampai kena tergores pisau, biasanya darahnya bening biasa. Tapi kalau darah haid ini, darah haid adalah merah kehitam dan agak kental. Ini beda sekali, bedanya jauh ya antara darah haid dengan darah biasa, sangat berbeda ya. Ada yang bertanya anak-anak? Yang selanjutnya adalah waktu terjadi haid. Ini waktu terjadi waktu minimal haid adalah sehari semalam. Paling sedikit haid itu adalah 1 hari 1 malam. Kok 1 hari 1 malam ketika haid sampean? 1 hari 1 malam haid sampean. Setelah 1 hari 1 malam kok suci tidak haid lagi. Maka harus suci ya, tapi itu sudah suci. Kemudian hari yang maksimal yang biasa terjadi adalah 6 sampai 1 minggu. Ada enggak kalian anak-anak yang pernah haid? Belum ya. Ada yang belum? Belum. Kalau 1 hari 1 malam ini masih haid, ditunggu sampai 6 atau 7 hari. Kok 7 hari sudah mampet, sudah suci, sudah bersih, tidak haid lagi, maka harus segera mandi wajib. Ada niatnya yang nanti saya tulis nawaitul segeralah kalian mandi wajib. Waktu yang selanjutnya, waktu paling lama haid itu berapa hari? 15 hari. Yang belas 1 minggu belum suci, belum nampak. Kita tunggu sampai 15 hari. Pada waktu yang paling lama. Kalau 15 hari ini sudah selesai, maka segera kalian mandi wajib. Kalau masih 15 hari ini masih belum selesai anak-anak, kok masih keluar darah, sudah bukan darah haid lagi, tapi darah penyakit. Bagaimana solusinya kalau darah penyakit, kalau sudah keluar darah penyakit? Segeralah kalian bersama dokter dan tetap harus sholat karena sudah tidak haid. Ada yang mau tanya? Apakah kalau mengeluarkan darah penyakit bukan darah haid? Apakah kalau mengeluarkan darah penyakit itu masih harus mandi wajib? Tidak usah, karena yang mandi wajib itu hanya untuk haid, nifas, dan darah melahirkan. Ya. Lihat ya. Ada lagi? Apa? Ayah Mahri. Kalau mengeluarkan darah penyakit, apakah boleh memegang Al-Quran? Boleh, karena kalau mengeluarkan darah penyakit itu sudah wajib sholat. Gak boleh ditinggalkan sholat. Baca Quran boleh. Kalian waktu mengeluarkan haidnya sudah selesai, mandi wajib. Kok mengeluarkan lagi 11 sampai 15 hari, kok mengeluarkan lagi darah penyakit, maka kalian harus ngaji, baca Al-Quran, sholat. Ya. Nah, sebelum kita melanjutkan yang ini, ada tugas untuk kalian. Tugas ini seperti biasa anak-anak saya buat per kelompok. Karena ini ada yang tidak masuk, saya buat 3 kelompok saja. Kelompok 1, kelompok 2, dan
diskusikan per kelompok ya. Pertanyaannya sudah saya tulis di lembaran kelompok ini. Mengapa seseorang yang sedang haid dan junub tidak boleh sholat? Karena kalau haid tidak boleh sholat. Kenapa kok tidak boleh sholat? Ya, ini silakan tutup kelompok dulu. Ayo yuk. Kelompok satu, Anda mari dah.
Ya. Kalau sudah, kelompok Ika belum. Tinggal kelompok 3 yang belum. Ya. Kalau tiga sudah. Kalau sudah, mari kita presentasikan bersama-sama per kelompok ya. Cukup diwakili satu orang saja per kelompok ya. Kelompok 1 diwakili 1 orang, kelompok 2 diwakili 1 orang, kelompok 3 juga diwakili 1 orang. Sebelum maju ke depan, biar tambah semangat anak-anak, mari kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Kelompok 1 silakan ke depan. Akan mempresentasikan hasil diskusinya kelompok 1. Jawaban kami dari kelompok 1 adalah karena seseorang yang haid atau junub tidak suci atau berhadas besar. Sedangkan syarat sahnya sholat harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Bagus sekali kelompok 1. Nilainya bagus. Kelompok 2, ayo maju. Presentasikan hasil kelompok, jawaban dari kelompok 2. Silakan. Jawaban dari hasil diskusi kami kelompok 2 adalah karena di antara syarat sahnya sholat itu dari hadas besar yaitu dari Bagus sekali tepuk tangan untuk kelompok 2. Berikutnya, anak kelompok berapa? 3. Kelompok 3 silakan maju ke depan. Maju, maju. Ya. Hasil diskusi dari kelompok berapa? 3, silakan. Jawaban dari kelompok 3 karena seseorang bisa dikatakan sah sholatnya apabila suci dari hadas kecil dan hadas besar yaitu haid dan junub. Bagus sekali. Ya, jawaban kalian sudah bagus. Untuk lebih jelasnya kalian, kalau tadi sudah saya terangkan dengan jelas, sekarang kita melihat video yang sudah saya siapkan tentang mandi. Ini adalah tata cara yang dipraktekkan mandi haid atau mandi junub.
Cium air pakai gayung dengan tangan kanan dan tangan kiri untuk mencuci kemaluan dan lubang-lubang. Tentu langkah ini harus dilakukan dengan sangat teliti, bersih, bebas dari hadas. Yang kelima, cuci bersih kotoran pada kedua tangan pakai sabun, supaya kotoran bekas membersihkan kemaluan tidak ada yang menempel. Yang keenam, mengucapkan basmalah untuk wudhu untuk mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketujuh, berwudhu dengan sempurna. Langkah yang pertama yaitu diawali membasuh kedua tangan dengan bersih, lalu dilanjutkan dengan berkumur sebanyak 3 kali, lalu memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya sebanyak 3 kali. Setelah itu, membasuh dan membersihkan wajah 3 kali. Lalu membasuh kedua lengan. Kita diawali dengan lengan kanan, kemudian membasuh bersih kepala menggunakan jari-jari hingga membersihkan telinga sebanyak 1 kali. Berikutnya, mencuci kedua kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Setelah wudhu selesai, masukkan tangan ke dalam air, lalu silakan kali jari-jari tangan hingga mencapai kepala. Adapun menggunakan air atau membasahi kepala ini dilakukan sebanyak 3 kali sampai kulit kepala benar-benar tersentuh oleh air. Langkah ke-9, guyur seluruh tubuh. Diawali sisi yang kanan, lalu sisi tubuh kiri. Bersihkan bagian tubuh tersebut sebersih mungkin. Semua bagian harus bersih, tidak ada yang terlewat. Langkah ke-10, gerakannya mesti tertib. Gerakan duduk harus tertib dan sesuai urutan, supaya kita mendapatkan sunnah Nabi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian tata cara berwudhu lepas atau setelah yang dilakukan oleh Al-Quran. Semoga video bermanfaat dan terus berkembang dengan cara like dan share dan subscribe channel Karakteristik Muslim. Saya akhiri saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini anak-anak adalah tentang tata cara mandi wajib atau mandi. Ini adalah video ini adalah anak-anak tata cara mandi atau tata cara mandi. Baiklah anak-anak, karena waktunya sudah habis anak-anak. Kesimpulan dari materi ini adalah kalau sudah kesimpulan dari materi ini anak-anak, seseorang yang sudah mengalami tanda-tanda kaki yang saya jelaskan,
maka sudah termasuk balik. Kalau sudah balik, anak-anak kita harus berpikir dewasa dan wajib menjalankan perintah-perintah Allah seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Sebelum saya akhiri anak-anak, sebelum diakhiri, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Untuk materi selanjutnya kita bahas di pertemuan akan datang. Tentang materi ini tapi lanjutannya dari materi ini akan ada. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.